Hasil di tes pramusim memang tidak akan jadi penentu seperti apa peta persaingan di F1. Namun dari pramusim kita bisa lihat seperti apa peningkatan yang tim lakukan dan seberapa besar potensinya dalam bersaing di tengah ketatnya F1 saat ini. Contohnya seperti tahun lalu, McLaren yang nampak biasa saja dan cenderung penuh tantangan di pramusim bisa keluar sebagai juara konstruktor. Pendekatan yang sama nampaknya dipakai lagi oleh McLaren di pramusim 2025 dengan tampil low profile dan tidak terlalu mencolok untuk menyembunyikan potensi sebenarnya dari MCL39. Bisa dibilang kalau McLaren memang sandbagging, karena dari catatan waktu saja mereka hanya tempati posisi kelima tim tercepat, dan kedua pembalapnya tidak ada di barisan top 5. McLaren tidak mengincar glory run atau catatan waktu yang muluk-muluk seperti Williams atau Ferrari, karena fokus mereka bukan di situ. Tim yang berpusat di Woking ini lebih fokus kepada hal-hal fundamental, seperti eksperimen komponen, eksperimen setup, bahkan sampai perbaikan-perbaikan kecil mereka lakukan untuk eksplorasi mobilnya lebih jauh lagi. Itu jugalah alasan kenapa dari perolehan lap, McLaren juga tidak sebanyak tim-tim lain, dengan hanya kumpulkan 381 putaran di Bahrain. Waktu kedua pembalapnya banyak terbuang di garasi untuk melakukan berbagai macam adjustment demi memanfaatkan tes pramusim secara optimal. Jika kita lihat statistik angka di pramusim, McLaren memang nampak cukup biasa saja dan tidak heboh seperti Williams ataupun Ferrari. Tapi kalau kita kulik lebih dalam, McLaren merupakan tim yang paling puas dari apa yang mereka dapatkan selama 3 hari kemarin, dan bisa dibilang merupakan salah satu pemenang dalam tes pramusim. Setidaknya ada 3 aspek yang mendukung klaim tersebut. Pertama, di tes pramusim, yang terpenting adalah bagaimana tim melakukan setiap program yang mereka jalankan, dan itu akan menunjukkan seberapa progresif perkembangan tim. Di kasus McLaren, mereka melanjutkan development yang sudah dibuat musim lalu dengan target untuk mengeliminasi beberapa kelemahan yang ada di mobil pendahulunya. Pada MCL38 musim lalu, salah satu kelemahan yang seringkali dikomplain oleh Lando Norris atau Oscar Piastri adalah traksi atau grip ban belakang. Terutama jika melihat sirkuit Sakir di Bahrain, yang merupakan kryptonit atau kelemahan McLaren, di mana mereka selalu tampil buruk di sana selama era ground effect. Itu jadi salah satu fokus dari pengembangan mobil 2025, dan bisa kita lihat hasil dari kerja keras tim di pramusim. Masalah McLaren di Bahrain adalah karakter aspal yang abrasif dan sirkuit yang menuntut optimalisasi grip ban belakang, membuat tim seringkali alami masalah stabilitas serta degradasi ban yang tinggi. Tahun lalu contohnya, di mana McLaren tak bisa tembus ke 5 besar dan kalah dari 3 tim rival lainnya. MCL39 nampaknya memberikan potensi menjanjikan bagi tim kalau problem tersebut sudah bisa dikurangi secara signifikan. Dari segi traksi, memang kalau dilihat dari data telemetri, McLaren masih tipis di belakang Ferrari atau Red Bull ketika keluar dari tikungan ke-8. Namun aspek traksi ini tidak bisa dilihat dari data seberapa kencang mobil melakukan akselerasi, namun juga harus dilihat dari seberapa konsisten tim bisa mendapatkan kecepatan yang sama. Itu bisa kita simak dari data long run, di mana McLaren menunjukkan kecepatan yang konsisten di setiap stint yang dilakukan pembalapnya. Kami ambil sampel dari hari ketiga saja, di mana Oscar Piastri bisa sangat konsisten di sekitar 1 menit 35 dan 1 menit 33 detikan dalam 2 stint long run yang ia jalani. Atau seperti Lando Norris pada hari kedua, dengan catatan long run konsisten di 1 menit 34 detik, dan bahkan di stint terakhirnya, ia bisa tembus ke 1 menit 32 detik dengan ban hard. Tidak ada tim besar yang bisa menyaingi performa long run McLaren selama 3 hari kemarin, bahkan ketika race simulation, di mana mobil mereka diberi bahan bakar yang berat. McLaren selalu berada di atas, baik dari aspek konsistensi ataupun kecepatan. Yang mengerikan adalah mereka bisa mendapatkan performa seperti ini di sirkuit Bahrain yang merupakan trek kelemahan McLaren dan menunjukkan seberapa positif perbaikan yang mereka dapatkan. Mungkin terlalu awal untuk menyimpulkan, tapi jika di sirkuit yang jadi kelemahan saja, McLaren bisa improve, apalagi di sirkuit yang jadi kekuatan mereka. Itu membawa kita ke aspek kedua, yaitu selain menemukan solusi terhadap kelemahan di MCL39, McLaren juga mampu mempertahankan keunggulan dari mobil sebelumnya di tes pramusim. Kekuatan terbesar dari McLaren musim lalu adalah di kestabilan ketika mengambil tikungan medium dan tikungan cepat. Keunggulan itu jika dilihat dari pramusim kemarin, nampaknya masih sangat dipelihara oleh McLaren dan bisa dipantau dengan jelas dari betapa stabilnya mobil saat melaju di tikungan 5-7 dan tikungan 11 serta 12.
Dari data, McLaren merupakan tim tercepat yang melibas kedua area tersebut, yang membuatnya memuncaki perolehan catatan waktu di sektor kedua sirkuit. Dan yang semakin membuat McLaren puas adalah meskipun selama 3 hari cuacanya berubah-ubah dan bahkan sempat turun hujan di hari kedua, itu tidak mengganggu level kompetitif dari MCL39 yang masih menunjukkan karakter yang positif. Hari pertama dan kedua dengan temperatur dingin, McLaren masih superior di long run. Lalu ketika suhu mulai kembali panas di hari ketiga, McLaren juga masih tidak tersentuh. Selain itu, inovasi McLaren di suspensi full road yang memiliki fitur anti-dive yang agresif diklaim bekerja sesuai harapan karena memberikan pembalap kestabilan ketika fase mengerem dan ketika masuk ke tikungan. Sirkuit Bahrain yang bergelombang nampaknya tidak jadi masalah dan McLaren cukup optimis dengan paket mobilnya untuk 2025. Namun sekali lagi dan harus berulang kali diingatkan kalau semua ini masih impresi mentah yang dihasilkan dari tes pramusim. Masih ada beberapa hal yang memicu perasaan skeptis terhadap seberapa bagus McLaren musim ini. Salah satunya adalah karakteristik sirkuit Bahrain yang sangat spesifik. Andrea Stella mengatakan meskipun timnya sudah bisa membuat mobil yang lebih kompetitif di Bahrain, namun masalah yang ada di mobil sebelum-sebelumnya tidak bisa sepenuhnya hilang. McLaren hanya bisa menguranginya sampai ke titik terendah, dan kelemahan itu tetaplah ada di mobil mereka. Itu karena di era ground effect, pengembangan mobil adalah persoalan bagaimana tim membuat mobilnya seimbang dari apa yang dibutuhkan. McLaren sejak awal fokus untuk membuat mobil yang stabil di tikungan cepat dan memiliki handling yang lembut. Untuk mencapai target tersebut, maka traksi ban belakang harus sedikit dikorbankan untuk meningkatkan stabilitas platform, baik dari grip ban depan yang kuat maupun konfigurasi suspensi. Jadi, satu-satunya solusi adalah tim harus menekan kelemahan di mobilnya sampai ke titik paling minimal. Stella mengaku kalau Lando Norris masih memberikan beberapa komplain soal traksi ban belakang, terutama di hari kedua, dan tim masih berusaha untuk memperbaikinya selagi menjaga performa di tikungan. Selain traksi, McLaren juga masih tertinggal di dua aspek, yaitu efisiensi aerodinamika dan performa tikungan lambat. Sektor 1 mereka masih tertinggal 0,3 detik dari Red Bull, dan hanya tempati ke-7 tercepat. Mungkin ini berhubungan dengan mode mesin atau engine mapping yang memakai mode low power, namun masalahnya hampir semua tim juga memakai mode yang sama. Di tikungan lambat, McLaren juga masih kalah dari Ferrari yang grip ban depannya sangat sensitif dan bisa mendapatkan apex yang lebih dalam. Berdasarkan laporan dari jurnalis media Planet F1, untuk masuk di tikungan ke-8, Lando Norris berbelok lebih awal dan selalu menyentuh curb lebih banyak saat exit daripada pembalap lain, menandakan kalau Norris tidak mempunyai kepercayaan diri sebesar Charles Leclerc yang bisa mendapatkan fase entry dan exit lebih mulus dengan kurva yang lebih dalam. Namun terlepas dari beberapa kelemahan yang terlihat, jelas kalau McLaren sangat dijagokan, setidaknya untuk fase-fase awal musim 2025. Terutama dengan catatan long run yang banyak pihak menilai kalau tren seperti ini juga ditunjukkan oleh Red Bull pada musim 2023. Jadi, meski kami berharap kalau McLaren akan mendapatkan perlawanan, namun kami juga tidak akan kaget kalau Lando Norris dan Oscar Piastri akan tampil dominan di balapan-balapan awal. Tapi apakah dominasi itu bisa berlanjut sampai akhir? Itu pertanyaan yang berbeda, dan sangat tergantung pada bagaimana pengembangan mobil dari McLaren, serta tim-tim rivalnya. Namun untuk sekarang, MCL39 nampak tidak tersentuh. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.